Hai, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan tutorial pembelajaran kita pada minggu yang keempat. Hari ini kita akan belajar di tema yang baru, yaitu tema lingkunganku dengan subtema rumahku. Tetapi sebelum belajar, Ibu Guru mau mengajak anak-anak untuk selalu ingat doa sebelum dan sesudah belajar yang pernah Ibu ajarkan pada kegiatan pembelajaran minggu yang pertama. Baik anak-anak yang tercinta, hari ini Ibu mau mengajarkan kepada anak-anak tentang tema lingkunganku, subtema rumahku. Apa sih kegunaan rumah? Atau apa sih fungsi dari rumah itu? Nah, fungsi dari rumah sebagai tempat tinggal atau tempat berkumpul dan beristirahat bersama seluruh anggota keluarga. Selain itu, fungsi rumah sebagai tempat berteduh dari panasnya matahari, dari dinginnya udara, dari derasnya air hujan dan kencangnya tiupan angin. Selain itu, rumah juga memiliki bagian-bagian rumah. Tentunya anak-anak sudah tahu. Ya, benar. Bagian-bagian rumah terdiri dari atap rumah, dinding rumah, pintu rumah, jendela rumah, dan lantai rumah. Selanjutnya, apa saja ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah? Anak-anak pasti sudah tahu kira-kira apa ya ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Mari kita belajar bersama. Ruangan yang ada di dalam rumah terdiri dari yang pertama, ruang tamu, tempat untuk kita menerima tamu. Betul sekali. Dan yang kedua, ruang keluarga, tempat untuk kita berkumpul bersama seluruh anggota keluarga. Dan yang ketiga, ruang tidur, tempat untuk apa? Ya, tempat untuk kita tidur, tempat untuk kita beristirahat. Dan yang keempat, ruang dapur. Ruang dapur biasanya tempat ayah dan bunda untuk memasak. Dan yang berikutnya, yang kelima adalah ruang makan. Ruang makan tempat untuk kita apa? Iya, kita makan bersama seluruh anggota keluarga. Dan yang terakhir adalah kamar mandi dan WC untuk kita mandi dan buang air besar serta buang air kecil. Rumah yang ada yang kita miliki harus kita jaga dan kita rawat supaya tetap bersih dan tetap sehat. Ibu yakin anak-anak di rumah mampu menjaga kebersihan dan kesehatan rumah sendiri. Nah, setelah tadi mendengarkan beberapa penjelasan Ibu Guru tentang rumahku, sekarang Ibu mau mengajak anak-anak beserta ayah dan bunda di rumah untuk kita bersama-sama melakukan kegiatan tepuk bagian-bagian rumah. Perhatikan Ibu Guru. Oke, siap ya? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tepuk bagian-bagian rumah. Rumahku sungguh indah. Atap rumah, pintu rumah, jendela rumah, tembok rumah, lantai rumah. Yes, yes, yes. Ya, itu tentang tepuk bagian-bagian rumah. Tentunya nanti anak-anak akan melakukan sendiri dengan penuh semangat dan harus tetap tersenyum. Baik, sekarang Ibu Guru mau mengajak anak-anak. Lebih lanjut kita akan belajar tentang kegiatan apa saja yang nanti akan anak-anak lakukan selama 1 minggu ini pada kegiatan minggu yang keempat. Perhatikan baik-baik ya. Nah, pada kegiatan yang pertama adalah kegiatan pengembangan agama dan moral. Ayah bunda bersama anak-anak di rumah nantinya akan melakukan kegiatan doa singkat sebelum dan sesudah makan yang disesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Dan yang kedua, pengembangan fisik dan motorik. Nah, pada kegiatan pengembangan fisik motorik anak,
Ada 2 kegiatan yang akan anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak dapat membantu ayah dan bunda di rumah untuk membersihkan dan merapikan tempat tidur. Dan yang kedua, anak-anak dapat melakukan kegiatan melompat melewati rintangan bantal guling. Kegiatan melompat dan melewati rintangan bantal guling akan Ibu peragakan. Nah, anak-anak, pada kegiatan pengembangan fisik dan motorik, pada kegiatan melompat melewati rintangan bantal guling, dapat Ibu guru lakukan. Diperhatikan ya. Berdiri yang tegak, terus melompat mengangkat kedua kaki dengan seimbang. 1, 2. Anak-anak dapat melakukan 1-2 kali putaran. Selanjutnya, pada kegiatan pengembangan kognitif, anak-anak dapat mengenal dan menyebutkan semua benda yang ada di setiap ruangan yang ada di dalam rumah. Dan yang kedua, anak-anak dapat mengelompokkan benda berdasarkan jenisnya, benda yang berada pada ruang dapur. Ibu contohkan. Misalnya ada sendok, ini sendok makan, ini sendok nasi, dan juga ini sendok goreng. Anak-anak mengelompokkan sendok nasi dengan sendok nasi dan sendok makan dengan sendok makan. Selanjutnya, anak-anak menjumlahkan dan menyebutkan hasil penjumlahannya. Selain sendok, ada juga piring. Anak-anak dapat mengelompokkan piring dan gelas yang ada di ruangan dapur. Ibu yakin anak-anak dapat melakukan ini dengan baik. Selanjutnya, pada kegiatan pengembangan sosial emosional, anak-anak dapat melakukan kegiatan menyapu dan membersihkan lantai rumah, serta anak-anak dapat membereskan aneka mainan yang berserakan di ruang tamu dan juga ruang makan. Anak-anak yang manis, Ibu yakin anak-anak dapat melakukan dengan tanggung jawab. Nah, anak-anak, untuk pengembangan berikutnya adalah pengembangan seni. Ibu guru sudah menyiapkan 2 kegiatan. Yang pertama adalah mewarnai gambar. Gambar apa ya? Gambar ibu yang sedang memasak di dapur. Anak-anak dapat mewarnai dengan krayon dan juga pensil warna yang ada di rumah. Ibu yakin anak-anak dapat melakukan kegiatan mewarnai dengan baik. Nah, coba perhatikan hasil pewarnaan yang sudah Ibu lakukan. Hasilnya nanti seperti ini. Ibu yakin kegiatan pewarnaan anak-anak akan jauh lebih bagus dari punya Ibu guru. Kegiatan yang kedua adalah melipat kertas membentuk rumah. Membentuk apa? Membentuk rumah. Nah, kita akan menggunakan yang namanya kertas origami. Kertas origami ini kita akan lipat menjadi 2 bagian. Perhatikan caranya, gampang. Nah, setelah itu kita beri tanda dengan menggunakan kuku. Selanjutnya, kertas ini dilipat kembali menjadi 2 bagian. Nah, kita buka supaya kita melihat hasilnya. Selanjutnya, pada bagian yang ini, kita lipat kembali menjadi 2 bagian. Beri tanda kembali dengan menggunakan kuku. Dan yang kedua, pada sisi ini kita lipat kembali menjadi seperti ini. Kita buka supaya kita bisa melihat hasilnya. Selanjutnya, pada bagian ujung sebelah kanan, anak-anak dapat melakukan melipat kertas seperti ini. Iya, ditekuk ke bagian dalam. Dan selanjutnya pada sisi yang lain, anak-anak lakukan hal yang sama. Hasilnya nanti akan seperti ini menjadi bentuk apa anak-anak? Bentuk rumah. Nah, Ibu guru sudah punya berapa rumah? 2 rumah. Hasilnya cantik bukan? Ibu yakin anak-anak dapat melakukannya di rumah. Baik anak-anak beserta ayah bunda, setelah kita belajar bersama pada kegiatan pembelajaran kita di minggu yang keempat ini, harapan ibu, anak-anak dapat melaksanakan semua kegiatan yang sudah ibu berikan. Pesan ibu yang terakhir,
anak-anak selalu patuh dan taat terhadap perintah ayah dan bunda. Yang kedua, anak-anak harus melaksanakan semua kegiatan yang sudah ibu berikan dengan penuh rasa tanggung jawab dan harus tetap bersemangat. Dan yang ketiga, tetap mematuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan yang terakhir adalah selalu berdoa, meminta berkat dari Tuhan. Ayah, bunda, beserta anak-anak, terima kasih atas semua perhatiannya. Kiranya kegiatan pembelajaran kita pada minggu yang keempat ini dapat bermanfaat. Salam dan terima kasih.